Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa Padang yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan pendengar Fatwa TV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagaimana telah terjadwal pada waktunya, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengikuti bersama program live interaktif Fikih Ibadah bersama Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin M.A. Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah beliau telah membersamai kita di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Mudah-mudahan berikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Juga untuk para pemirsa dan pendengar kita, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan akan kita ikuti bersama program live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadz Dr. Anas Burhanuddin M.A. Hafizullah Ta'ala, yang mana nanti Anda dapat bertanya seputar fikih ibadah di 0821 706087 untuk WhatsApp call. Dan sebelum mengawali perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, akan kita sapa terlebih dahulu beberapa radio yang telah merilai program ini yang tergabung dalam Artivisi Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Di antaranya ada Binbas Yogyakarta, Sahabat Tegal, MDFM Probolinggo, Amoba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, Gema FM Bontang, Al-Hikmah Banyuwangi, Albina AM Bekasi, Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Mengawali perjumpaan kita, marilah kita simak dan kita dengarkan bersama nasihat pembuka atau wejangan yang akan disampaikan oleh pemateri kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah akhlak yang baik yang disebutkan oleh para ulama dan kita dianjurkan untuk memilikinya, yaitu akhlak yang namanya uluwul himmah. Ya. Himmah yang tinggi. Semangat yang tinggi untuk belajar dan mengamalkan Islam serta mendakwahkannya. Nah, ada beberapa kisah uluwul himmah atau himmah dan semangat yang tinggi dalam berislam. Di antaranya yang paling masyhur adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang agak belakangan masuk Islamnya, tapi kemudian beliau dengan semangat yang tinggi beliau berusaha untuk mengejar ketertinggalan beliau. Bahkan beliau berlomba atau bersaing dengan sahabat terbaik pada waktu itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau merasa terlambat, tapi kemudian beliau berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan target beliau tidak gemen-gemen. Ya, beliau berusaha untuk berlomba atau bahkan menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Dan apa hasilnya? Memang akhirnya Umar bin Khattab tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Tapi kemudian akhirnya beliau menjadi orang terbaik kedua dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kisah yang menarik. Ya, seorang yang agak terlambat dalam masuk Islam, kemudian dia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, namun beliau juga memasang target yang tinggi, yang meskipun akhirnya tidak beliau capai dengan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam keutamaan, tapi beliau sedikit meleset saja, kemudian akhirnya menjadi orang kedua terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Nah, sebagian dari kita juga barangkali agak terlambat dalam mempelajari agama Islam. Namun kalau dia bersungguh-sungguh, dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan,
kemudian juga berusaha untuk berteman ya, dengan orang-orang soleh yang lebih dahulu mempelajari Islam dan mengamalkannya. Maka peluang tidak tertutup. Ya, kita masih bisa untuk mengejar ketertinggalan kita, dan bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sama atau yang serupa yang pernah Dia berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat terbaik, dan kita juga bisa menjadi salah seorang muslim yang terbaik ya. Rahasianya adalah dengan ulul himmah, dengan himmah atau semangat yang tinggi dalam mempelajari, mengamalkan, kemudian mendakwahkan Islam. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakumullah khair atas nasihat yang telah Ustaz berikan di kesempatan yang berbahagia ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankan atau mengamalkan nasihat yang telah diberikan Ustaz. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan program live interaktif Fikih Ibadah bersama Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin M.A. Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya seputar fikih ibadah, dapat bertanya secara langsung di 0821 706087 khusus untuk WhatsApp call. Dan sembari menunggu pertanyaan yang masuk Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan dari website yang sudah masuk. Ada dari Amena Umu Rafaza, ini bertanya bagaimana caranya agar suami mau menerapkan amalan-amalan sunnah yang sudah beliau dapat di majelis ilmu. Ibaratnya beliau mengikuti majelis ilmu namun tidak menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya baik, untuk mereka yang sudah punya ilmu tapi kemudian belum mengamalkannya, maka metode terbaik yang bisa kita pakai dalam menasihati atau mendakwahinya adalah metode al-mau'izah al-hasanah. Metode mau'izah al-hasanah adalah metode yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah kepada Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka ya, dengan perdebatan yang baik. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 metode dalam berdakwah. Metode hikmah itu cocok untuk mereka yang belum mengetahui ilmunya, sehingga kalau mereka mendapatkan ilmunya, insya Allah mereka serta-merta akan mengerjakan ilmu itu dengan cepat. Itu namanya metode hikmah. Sedangkan metode mau'izah hasanah adalah metode targhib dan tarhib. Ya, menyemangati orang untuk beramal dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dan ganjarannya yang bisa dia dapatkan kalau dia mengamalkan suatu amalan. Juga tarhib. Tarhib adalah menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti bahwasanya kalau Anda tidak beramal, maka Anda akan berdosa, Anda akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan Anda akan dilaknat atau masuk neraka dan lain sebagainya jika memang tidak mengamalkan atau melanggar. Perkara-perkara tersebut bisa berdampak pada masuk neraka, dilaknat dan lain sebagainya jika dalil-dalil menunjukkan demikian. Sedangkan metode jidal billati hiya ahsan atau berdiskusi atau berdebat dengan cara yang baik, itu cocoknya untuk mereka yang memiliki syubhat. Ya, jadi mereka belum beramal ya karena mereka masih memiliki syubhat. Nah, itu yang perlu diajak diskusi dulu atau didebat ya dengan cara-cara ilmiah yang baik, sehingga nanti kemudian dia bisa mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada dia. Nah, yang terkait dengan kondisi yang ditanyakan oleh saudari penanya adalah kondisi yang kedua, yaitu dia sudah belajar, sudah sering ngaji, sudah hadir di majelis ta'lim, tapi tampaknya ya ada beberapa hal yang masih belum diamalkan. Nah, maka di sini kita menggunakan metode yang kedua. Ya, kita masuk berdakwah. Anda sebagai istrinya juga adalah seorang yang berdakwah. Seorang suami berhak untuk dinasihati, dan istri punya kewajiban untuk menasihati suami jika sekiranya suami melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelanggaran aturan Allah adalah tidak mengamalkan apa yang didengar. Maka hendaknya kita bisa mengingatkan ya suami bahwasanya
kita pernah mendengar dulu dalam kajian bahwasanya ini tidak boleh, tapi kenapa masih dikerjakan? Ini haram, kenapa masih dilakukan? Ini wajib, kenapa tidak dilakukan? Ya ini sunnah, ya kenapa juga tidak kita perbanyak? Ya, padahal kita juga pernah mendengar ya sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah untukmu atau menjadi hujjah atas dirimu. Akan menjadi hujjah untukmu kalau engkau mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan akan menjadi hujjah atas dirimu kalau engkau tidak mengamalkan Al-Quran. Ini adalah contoh ya, contoh targhib dan tarhib yang diharapkan nanti kemudian orang menjadi termotivasi. Jadi targhib dan tarhib itu sifatnya adalah memotivasi, ya, menghasung, ya, mendorong, ya, menjelaskan keutamaannya, mengingatkan akan keutamaannya, juga menakut-nakuti. Ya, kalau Anda tidak lakukan, Anda berdosa, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka inilah metode yang tepat yang perlu disampaikan kepada suami Anda, ya. Dan bisa juga kita motivasi dengan beberapa nukilan dari salaf misalnya, apa yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma sami'tu haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi walau marrah." Tidaklah aku mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku sudah pernah mengamalkannya meskipun hanya satu kali. Ini inspiratif ya. Jadi kapan kita mendengar, kapan kita tahu suatu ilmu, hendaknya kita segera mengamalkannya. Ya, tentunya yang dikerjakan satu kali adalah yang memang hanya diperintahkan untuk dikerjakan tidak secara berkesinambungan, tidak secara terus-menerus. Adapun yang terus-menerus diperintahkan seperti wudhu dan sholat yang harus kita lakukan tiap hari, ya nggak cukup dikerjakan dengan satu kali saja. Tapi beberapa sunnah misalnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu paling tidak beliau mengerjakannya satu kali, langsung beliau amalkan meskipun hanya satu kali. Juga nukilan yang sama yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma katabtu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad amiltu bihi." Tidaklah aku menulis satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku sudah pernah mengamalkannya dahulu. Jadi sebelum beliau menulis hadis-hadis, ya, beliau punya salah satu kitab hadis yang paling besar, namanya Al-Musnad, yang isinya lebih dari 40.000 hadis, ya, bahkan hampir 50.000 hadis. Nah ini sebelum beliau menulisnya, maka beliau sudah mengamalkan dulu satu-satu itu. Nah ini adalah sebuah kisah inspiratif dalam beramal, dan kita harus tahu bahwasanya amal itu menuntut, ilmu itu menuntut amal, ya. Ilmu itu harus berbuah amalan. Nah, kalau kita sudah belajar, ya, sering ngaji, hadir di majelis taklim, tapi tidak membuahkan amalan, maka kita harus bertanya, ada apa dengan thalabul ilmi kita? Jadi ilmu yang barokah adalah ilmu yang sedikit tapi membuahkan amal. Maka seorang istri bisa mengingatkan, ya, suami, ya, dengan beberapa poin seperti yang sudah kita sebutkan di atas, yang tidak keluar dari metode al-mau'izah al-hasanah, ya. Menghasung, memotivasi dan menakut-nakuti. Jangan sampai pasangan kita banyak belajar, banyak berilmu tapi tidak mengamalkannya. Taib, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Aminah Ummu Rafaza. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk. Ada Bapak Saleh Haji dari Depok. Assalamualaikum, Fatwa TV, Bapak Saleh Haji. Menghasung, memotivasi dan menakut-nakuti. Jangan sampai pasangan kita banyak belajar, banyak Bapak, mohon maaf, suara televisinya bisa dikecilkan, Bapak. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Aminah Ummu Rafaza. Sudah ada penelpon yang masuk. Ada Bapak Saleh Haji dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, iya silakan Bapak. Suara televisinya mohon dikecilkan dulu, Bapak. Halo. Halo. Iya, silakan Bapak. Halo. Halo. Halo, iya. Silakan Bapak. Kami mendengar suara Bapak. Halo. Halo, iya silakan. Halo. Halo. Halo.
Baik, sayang sekali terputus pemirsa. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari website ya. Ini ada Ibu Meli Handayani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika seorang akhwat mendapat tugas dinas keluar kota untuk beberapa hari tanpa mahram? Syukran Ustaz. Ya baik, ya jadi perjalanan-perjalanan seperti dinas, ya, kemudian juga perjalanan untuk belajar menuntut ilmu atau berwisata, ya ini tidak bisa dikiaskan dengan misalnya perjalanan haji yang wajib, Nah, Ustaz. ya, atau umroh yang wajib yang dahulu disebutkan oleh literatur fikih bahwasanya sebagian ulama membolehkan para wanita untuk safar tanpa mahram, ya, untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Yang saya maksud adalah seperti haji yang wajib atau umroh yang wajib. Nah, jadi tidak bisa disamakan, ya, karena haji yang wajib, ya, dan umroh yang wajib adalah suatu kewajiban. Nah, Ustaz. Perintah agama, ya, amalan yang wajib tentunya haji lebih besar dan lebih penting daripada umroh. Tapi umroh juga merupakan sebuah kewajiban, ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, Ustaz. Nah, maka dalam konteks haji dan umroh yang wajib inilah sebagian ulama, ya, berpendapat bahwasanya orang yang haji atau umroh jika tidak mendapatkan mahram, maka mereka boleh safar dengan rufqah ma'munah. Rufqah ma'munah adalah rombongan yang bisa dipercaya, Nah, Ustaz. rombongan yang amanat. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu pun bukan kesepakatan para ulama. Sebagian lagi, ya, yaitu para ulama mazhab Hambali, kemudian mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya tetap, ya, untuk haji dan umrah yang wajib tetap harus ada mahram. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Ya, tidak halal bagi seorang wanita yang safar, ya, dengan perjalanan 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu ya kurang lebih 88 kilometer. Nah, Itulah yang disebut safar, ya, menurut sebagian besar ulama, kecuali ada mahram bersama dia. Jadi ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi setiap muslim harus ingat dengan hadis ini. Nah, Dia harus sadar bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang, ya, para wanita untuk safar tanpa mahram. Nah, jadi ini adalah hukum dasarnya. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat dalam perjalanan haji dan umroh yang wajib. Nah, sebagian ulama boleh, ya, untuk apa? Demi mengejar satu kewajiban yang penting, rukun Islam ini. Nah, maka mereka mengatakan, yaitu madhab Maliki dan madhab Syafi'i, ya, bahwasanya kewajiban haji tetap ada meskipun seseorang tidak memiliki mahram, karena dia bisa berangkat dengan rombongan yang bisa dipercaya, ya, rombongan yang amanah, ya, demi apa? Demi bisa menunaikan kewajiban haji dan umrah. Jadi konteks perbedaan pendapat di antara para ulama dalam amalan yang wajib seperti ini. Ya, adapun safar yang lain seperti tugas, ya, seperti tugas dinas, ya, keluar kota atau wisata, ya, atau bahkan menuntut ilmu, ya, atau amalan-amalan yang tidak wajib sifatnya. Ya, maka ini adalah tidak sama konteksnya, tidak bisa disamakan dengan kondisi yang wajib tadi itu. Nah, kemudian beralasan, oh, sebagian ulama membolehkan. Jadi konteksnya sudah berbeda. Ya, maka dalam hal ini hendaknya lebih berhati-hati, dan kita meyakini atau kami meyakini bahwasanya dalam kondisi seperti itu seorang wanita tetap harus memakai mahramnya, dan itu yang Masya Allah diterapkan oleh banyak umat Islam pada zaman kita. Ya, masih banyak yang hati-hati dan menerapkan prinsip itu. Jadi kalau ada anaknya ingin pergi ke pesantren tetap diantar, meskipun tentunya ada konsekuensi, bayar tiket 2, ya, harus nambah lagi, ya, harus menemani sampai selesai. Kemudian ketika dijemput dari pesantren nanti seperti itu lagi.
Ya, ini adalah menunjukkan kesungguhan ya sebagian umat Islam untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Ya. Yaitu adalah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam, seharusnya dilakukan oleh para bapak ya, atau para kakak atau para adik ya, yang memiliki keluarga yang harus melakukan perjalanan jauh ya atau safar. Dan insya Allah apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka nafkahkan itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih baik insya Allah. Ya, adapun kalau sebagian dari kita ya, maksud saya kalau ada sebagian muslimah yang terpaksa ya dalam kondisi-kondisi tertentu harus melanggar aturan ini, maka hendaknya dia menganggap itu sebagai dosa dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar. Nah, jadi kalau pernah terjadi seperti itu, maka hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan begitu semoga Allah mengampuni apa yang pernah terjadi dan pernah dilanggar. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Meli Handayani. Pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung, ada Ibu Yumi dari Ciamis. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Yumi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yumi. Gini Pak Ustadz, mau nanya masalah sholat Pak Ustadz. Saya kan suka sholat tapi nggak paham apa yang kita baca itu gimana hukumnya Pak Ustadz. Baik. Terus yang kedua, saya punya suami kan nggak pernah berjamaah ke masjid, gimana yang harus saya lakukan untuk menasehatinya Pak Ustadz. Baik Ibu Yumi. Masalah sholat Ustadz ya, tapi masih belum memahami arti doa-doa sholatnya. Nah itu seperti apa Ustadz? Ya baik, jadi memahami zikir-zikir sholat, juga surat-surat yang kita baca dalam sholat itu adalah sebuah keistimewaan. Ini adalah sebuah prestasi dan pencapaian dan juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita paham ya makna kandungan bacaan surat-surat yang kita baca dan zikir-zikir yang kita baca dalam sholat, maka kita bisa lebih khusyuk dalam sholat kita. Sementara khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Tapi alhamdulillahnya meskipun tidak paham ya, maka sholat kita tetap sah. Tapi tentunya ada yang kurang ya. Kita kalau mengucapkan zikir-zikir tapi kita nggak paham, ya maka sholatnya sah tapi ada yang kurang ya, tidak sempurna. Karena kita jadinya baca apa ya, mungkin mulut kita komat kami tapi hati kita tidak ikut hadir di situ. Ya. Padahal khusyuk dan hadirnya hati ya dalam meresapi bacaan sholat kita ini merupakan ruhnya sholat. Ya bahkan itu adalah rahasia kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar dari sholat kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali yang engkau resapi, kecuali yang engkau hayati. Nah, jadi untuk bisa meresapi dan menghayati ini kita butuh tahu maknanya. Ya. Maka ringkasan jawabannya adalah sholat ibu sah, tapi ada yang kurang. Maka hendaknya ibu berusaha ya untuk belajar Bu ya, meskipun barangkali kalau dilihat dari suaranya ini ibu sudah cukup berumur ya, sudah cukup berumur. Tapi seperti yang kami sampaikan di depan Bu, tidak ada kata terlambat ya, dalam arti kesempatan untuk belajar masih terus ada. Ya, jadi ibu bisa belajar ya zikir-zikir sholat ya dengan bimbingan siapa, anak-anak kalau ada, atau mencari ustadzah ya di tempat ibu tinggal untuk mengajarkannya. Di samping juga ada beberapa buku yang sudah ditulis oleh para ulama, juga para ustadz kita tentang arti sholat ya. Ibu ada sebuah kitab di antaranya tafsir bacaan sholat ya. Kurang lebih maknanya seperti itu. Yang ditulis oleh Ustadz Aminur Ba'ith. Nah itu bisa ibu beli, kemudian ibu baca nanti ya. Bacaan sholat ya dari A sampai Z dijelaskan ya, kandungannya seperti apa,
tafsirannya seperti apa, ya. Maka itu insya Allah nanti pelan-pelan ibu akan paham. Ya, pelan-pelan ibu akan tahu kandungan dari semua zikir dan bacaan ini, sehingga nanti pelan-pelan ya kualitas sholat ibu bisa menjadi semakin baik. Karena ibu bisa khusyuk, ibu bisa meresapi, maka sholatnya bisa menjadi lebih sempurna dan kemudian pahalanya juga menjadi lebih besar. Ya, biidznillahi ta'ala. Kemudian yang kedua tentang suami yang jarang-jarang untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, ya, untuk mengerjakan sholat jamaah, ya, sholat jamaah. Maka ini adalah menjadi kewajiban ibu untuk menasihati, ya, diingatkan, tapi dengan cara yang baik, ibu, dengan kata-kata yang baik, ya, dengan cara yang halus, ya, mungkin dengan nasihat yang pelan-pelan, ya, atau sindiran yang halus, ya, disampaikan saja, ya, karena sebagian ulama itu berpendapat sholat berjamaah, ya, untuk yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi pendapat ulama itu antara wajib, berarti kalau tidak ke masjid, tidak berjamaah di masjid, maka berarti dosa. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu berarti apa? Didorong, ya. Jadi kalau seandainya kita ikut pendapat jumhurul ulama, pendapat yang kedua ini pun, ya, maka hendaknya kita sering-sering sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena untuk mereka itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya apa? Didorong, ya, dianjurkan untuk dilakukan. Nah, jadi itu dua pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau kita mengambil yang sunnah, ya, betul, memang tidak berdosa kalau kita tidak ke masjid. Asal kita masih sholat di rumah. Tapi dia menjadi kurang afdol, ya. Ada keutamaan yang kita tinggal, ya. Keutamaan 27 derajat atau 25 derajat itu tidak bisa kita raih, sehingga kita rugi besar. Nah, maka sebagai seorang muslim kita harus terus menambah bekal kita, ya, harus terus beramal soleh, diantaranya dengan sholat berjamaah di masjid ini, ya. Dan insya Allah buahnya kalau kita menjaga sholat jamaah di masjid, maka amalan-amalan yang lain nanti akan ikut terjaga insya Allah. Nah, jadi ibu bisa sampaikan, ya, nasihat-nasihat seperti ini, ya, kepada suami, ya. Syukur, ya, kalau beliau juga hadir di samping ibu, ya, kemudian ikut mendengarkan risalah dan nasihat dari mimbar kami ini. Ya, kita berharap ini juga masuk ke beliau. Jadi pendapatnya para ulama antara dua itu. Wajib berarti kalau kita tidak sholat jamaah di masjid kita berdosa. Atau sunnah yang konsekuensinya tidak berdosa, tapi, ya, ada banyak yang kurang, ya. Dia berkurang, ya. Sementara sunnah itu hendaknya didorong untuk sering-sering dilakukan. Nah, jadi ibu menyampaikan saja, ya, nanti kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya berarti ibu sudah menunaikan tugas ibu. Ya, jadi tidak usah sedih, ya, karena masing-masing akan punya tanggung jawab sendiri, ya. Yang penting ibu menyampaikan nasihatnya dengan cara yang baik. Nah, kemudian juga alangkah baiknya kalau ibu juga mendoakan agar suami ini husnul khatimah, dan di akhir hayatnya nanti bisa lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan semua urusan ibu. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ibu Yumi yang ada di Ciamis, yang bertanya terkait masalah belum paham sholat, ya, belum paham bacaan sholat, dan juga suami yang tidak sholat di masjid. Pemirsa, kita selanjutnya bergeser ke Depok. Ada Bapak Saleh Haji yang sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum Bapak Saleh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ada sholat-sholat yang ada sebabnya, seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat jenazah, begitu, Ustaz. Nah, sholat-sholat yang seperti itu, apakah bisa juga dilaksanakan di waktu-waktu terlarang, Ustaz? Ya, seperti terbit matahari sampai 15 menit, begitu. Atau pada saat mau tergelincir matahari, ya. Nah,
apakah sholat-sholat yang ada sebabnya itu bisa juga dilaksanakan pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bapak Saleh Haji yang ada di Depok ini bertanya terkait masalah sholat yang ada sebabnya namun dilaksanakan di waktu terlarang. Ini boleh apa enggak, Ustaz? Ya baik, sholat-sholat tersebut ya, yaitu sholat dhawatul asbab ya, seperti tahiyatul masjid atau sholat jenazah, ini tidak boleh dilakukan pada 3 waktu larangan utama ya. 3 waktu larangan utama ini adalah saat matahari terbenam ya, saat matahari terbenam atau menjelang terbenam. Kemudian yang kedua saat matahari terbit ya, sampai kurang lebih 1/4 jam setelahnya. Nah, kemudian ketika istiwa ya, ketika istiwa dan mendekati istiwa. Istiwa adalah ketika matahari berada persis ya di atas kepala kita. Jadi kurang lebih 1/4 jam sebelum masuknya waktu zuhur. Nah, ini adalah 3 waktu utama ya, di mana disebutkan bahwasanya umat Islam dilarang untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu itu, termasuk juga untuk mengubur jenazah mereka. Nah, jadi itu adalah 3 waktu utama ya. Adapun waktu larangan yang di luar 3 waktu ini ya, jadi yang 3 utama itu hanya ya kurang lebih berarti total jumlahnya adalah 3/4 jam ya. 1/4 jam saat terbit matahari ya, 1/4 jam saat istiwa ya, sebelum masuknya waktu zuhur ya, kemudian 1/4 jam saat terbenam matahari dan atau saat mendekati terbenam matahari sampai matahari terbenam. Itu berarti menguburkan jenazah tidak boleh ya. Kemudian sholat jenazah juga tidak boleh ya, termasuk sholat tahiyatul masjid juga tidak boleh di waktu-waktu itu. Nah, kapan dibolehkannya? Dibolehkannya di waktu larangan yang selain 3 waktu utama ini. Nah, yaitu dari setelah subuh sampai menjelang terbit matahari. Nah, jadi setelah subuh sampai menjelang terbit matahari, misalnya kalau di tempat kita ya, habis subuhnya adalah jam 5 misalnya. Jam 5 itu selesai jamaah subuh, ya, kemudian terbit mataharinya adalah jam 6:04 misalnya. Ya, maka berarti kita masih boleh ya untuk mengerjakan tahiyatul masjid pada 1/4 jam di pagi hari tersebut. Nah, ini namanya dhawatul asbab yang menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi'i tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid pada waktu itu kalau kita masuk ke masjid di waktu tersebut. Ya, jadi ada waktu 1/4 jam. Nah, kemudian nanti ketika matahari sudah terbit ya berarti ada tadi 1/4 jam tadi itu yang kita tidak boleh tahiyatul masjid di situ. Berarti kalau kita masuk di masjid pada waktu itu kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar nanti sampai matahari agak naik baru kita kemudian mengerjakan tahiyatul masjid. Jadi tunggu dulu ya. Nah, demikian juga setelah sholat asar ya sampai kurang lebih 1/4 jam sebelum terbenam matahari itu juga waktu larangan, tapi bukan waktu larangan utama. Nah, jadi kalau kita total ini semuanya waktu larangan itu ada 5 ya. Yang 3 tadi yang saat terbit matahari sampai matahari agak naik ya 1/4 jam saat terbit matahari, 1/4 jam sebelum zuhur ya, 1/4 jam sebelum terbenam matahari. Nah, itu yang tidak boleh ya menguburkan mayit di situ, tidak boleh menguburkan jenazah di situ, dan juga tidak boleh sholat dhawatul asbab. Nah, adapun yang 2 lagi ya, antara habis subuh ya sampai terbit matahari, kemudian antara habis asar sampai menjelang terbenam matahari, maka ini waktu larangan, tapi di situ kita boleh untuk mengerjakan sholat dhawatul asbab. Nah, jadi boleh sholat jenazah di situ, kemudian tahiyatul masjid di situ kalau kita memang masuk masjid pada waktu tersebut. Nah, jadi harus dibedakan antara 5 waktu larangan ini. Nah, berarti yang 2 boleh untuk mengerjakan tahiyatul masjid dan sholat jenazah di dalamnya, sementara yang 3 lagi yang utama, yang paling besar. Nah, itu yang tidak boleh untuk mengerjakan tahiyatul masjid dan juga sholat jenazah atau sholat dhawatul asbab yang lain.
Ya, adapun sholat fardu ya pada waktu-waktu ini maka boleh ya. Yang terlambat untuk mengerjakan sholat subuh ya, dan bangunnya saat terbit matahari maka harus segera langsung. Jangan tunggu dulu nanti sampai agak naik. Tidak, Anda sudah terlambat. Ya, maka untuk yang fardu harus segera dilakukan. Sama ada orang belum mengerjakan sholat asar ya, baru bangun dari tidurnya ketika matahari hampir terbenam. Ya, maka langsung sholat pada waktu itu, jangan ditunggu. Ya. Ya, jangan nunggu sampai terbenam matahari dulu baru sholat misalnya, tidak ya, harus langsung pada waktu itu karena ini terkait dengan sholat fardu. Nah, jadi ada 5 waktu larangan ya, yang 2 ya tetap boleh mengerjakan tahiyatul masjid, sholat jenazah dan dawatul asbab, sementara 3 yang lain tidak boleh untuk mengerjakan tahiyatul masjid, bahkan juga tidak boleh untuk mengubur jenazah pada waktu-waktu tersebut. Baik, semoga bisa dimahami dengan baik oleh Bapak Soleh Haji dan para pemirsa yang lain. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Afwan, kalau misalnya berarti ketika kita mau sholat tahiyatul masjid dan menunggu habisnya waktu terlarang itu kita boleh duduk apa enggak, Ustaz? Belum boleh, tentunya belum boleh ya. Jadi disitulah ibadah yang lain ya, ibadah menunggu ya, dengan misalnya berzikir ya sambil baca Al-Quran. Sambil berdiri saja. Ya sambil berdiri karena kita dilarang ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Jadi kalau masuknya pas ada waktu larangan yang utama yang 3 tadi itu, tunggu dulu. Ya, dengan berzikir ya. Berzikir tetap boleh ya. Boleh dengan membaca Al-Quran ya, atau mungkin wuzu dulu ya, atau mengerjakan kegiatan apa dulu, baru kemudian setelah itu kita masuk ya dan mengerjakan tahiyatul masjid. Taib, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Bapak Saleh Haji yang ada di Depok. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari beliau. Pemirsa rahimakumullah, kita terima telepon selanjutnya. Ada Bapak Rizal dari Singkawang. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, di siang hari ketika seseorang mendengar azan zuhur, dia wudhu di rumah, niatnya ke masjid, nanti sholat qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Sesampai di masjid, masuk ke masjid dia Ustaz, begitu takbiratul ihram, sebelumnya dia melihat bahwa waktu iqamah itu masih panjang. Lalu dia berubah niat Ustaz, menjadi sholat qobliyahnya jadi 4 rakaat. Apakah dibolehkan Ustaz ketika sedang sholat berubah niat? Dan ketika sholat zuhur yang 4 rakaat itu Ustaz, tasawufnya 1 kali atau 2 kali? Mohon nasihatnya, syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak Rizal yang ada di Singkawang ini bertanya terkait masalah sholat sunnah sebelum zuhur, Ustaz ya. Nah, ini apakah ketika kita awalnya mau mengerjakan 2 kali, kemudian waktu masih panjang, kemudian kita tambah menjadi 4 rakaat, ini bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi yang pertama ya, tidak boleh untuk mengubah niat di tengah-tengah sholat. Kalau kita sudah niat sholat duhur ya berarti itu sholat duhur. Kalau kita sudah berniat untuk mengerjakan sholat asar, maka berarti itu sholat asar, jangan diubah lagi menjadi sholat sunnah atau yang lain. Demikian juga kalau kita sudah niat untuk sholat 2 rakaat, maka selesaikan 2 rakaat. Ya, jangan ditambah menjadi 4 rakaat. Nah, ini tidak boleh dilakukan seperti itu karena kita mengerjakan sholat sesuai dengan niat kita. Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sah dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi ini arti dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Umar bin Khattab yang masyhur. Nah, ditambah lagi ya, untuk sholat pada siang hari ini caranya adalah dengan sholat 2 rakaat 2 rakaat. Ya, jadi tidak ada sholat sunnah di siang hari yang 4 rakaat langsung. Ini enggak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatun nahari mathna mathna. Ya, sholat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, sholat di siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka kalau sholat duha ya 2 rakaat 2 rakaat. Ya, kemudian sholat qobliyah ba'diyah zuhur itu juga 2 rakaat 2 rakaat.
Ya, sholat qobliyah asar juga 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan kalau kita mengetahui bahwasanya sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat, maka caranya bukan dengan 4 rakaat langsung. Caranya berarti adalah 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Untuk apa? Untuk menyingkronkan antara 2 hadis tadi itu. Ya, penyebutan ya qobliyah zuhur 4 rakaat itu praktiknya dengan dipecah ya, menjadi 2 kali sholat ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang sholat asar juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man shalla qabla al-'asri arba'an. Itu juga tata cara dan teknisnya adalah dipecah. Ya, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Bukan artinya 4 rakaat langsung, tapi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Nah, jadi itu adalah tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditegaskan dengan sabda beliau, sholatun nahari mathna mathna. Nah, sholat pada siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, jadi seperti itulah praktek dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Maka jangan para umat Islam sekalian yang mengerjakan sholat di siang hari dengan 4 rakaat, 4 rakaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan tata cara seperti itu tidak sah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak sah kalau ada orang sholat ya sunnah ya dengan 4 rakaat langsung. Jadi sampai sebesar itu ya, artinya sefatal itu ya menurut sebagian ulama. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjalankan ya ibadah kita sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan oleh beliau, kemudian juga dipertegas lagi dengan penjelasan para ulama kita. Insya Allah dengan begitu kita bisa lebih tenang dan lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Untuk Bapak Rizal yang ada di Singkawang ini bertanya terkait masalah sholat sunnah qobliyah zuhur. Pemirsa rahimakumullah, saat ini Anda sedang mengikuti program live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizullah Ta'ala. Kita kembali terima telepon pemirsa, ada Ibu Krisnawati dari Bekasi. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, tadi Ustadz kan menjelaskan kalau umrah wajib atau haji wajib itu sebagian ulama ada yang membolehkan. Terus kalau umrah wajib itu kan sama haji wajib itu berarti kan haji yang pertama ya Ustadz. Tapi kalau umpamanya orang pergi haji yang sunnah dan umrah yang sunnah, itu adakah ulama yang membolehkan juga Ustadz? Baik. Terus ada travel yang membolehkan umroh atau haji tanpa mahram yang sunnah itu Ustadz, berdalih dengan dari fatwa kerajaan Saudi yang membolehkan orang haji umroh tanpa mahram. Itu bagaimana kalau gitu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Krisnawati yang ada di Bekasi ini kembali bertanya kembali masalah mahram saja khususnya. Ya, ini menarik, ini berarti memang menarik dan agak sensitif memang pembahasannya ya. Tapi tidak masalah kita menyampaikan ya. Adapun untuk menafikan bahwasanya ada ulama yang membolehkan ya safar tanpa mahram ya untuk perjalanan haji dan umroh yang tidak wajib, artinya yang kedua, ketiga dan seterusnya. Atau dalam perjalanan seperti perjalanan wisata atau dinas atau kuliah atau nyantri pergi ke pesantren dan sebagainya. Saya tidak bisa menafikan bahwasanya tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu ya. Ini mungkin butuh penelitian lebih dalam lagi. Tapi sejauh yang kami tahu ya, kami juga pernah melakukan penelitian atau bahas dalam permasalahan ini ya. Memang konteks pembahasan dan perbedaan pendapat para ulama itu adalah tentang haji yang wajib dan umroh yang wajib. Ya, kemudian para ulama membagi ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi darurat. Kondisi darurat itu kondisi ya orang dalam keadaan sakit, misalnya harus safar nggak punya mahram untuk berobat.
Atau orang yang sudah pergi sama mahramnya, kemudian mahramnya meninggal di tengah jalan. Ini darurat, berarti dia boleh melanjutkan perjalanannya atau pulang ke negaranya tanpa mahram tentunya, karena dia kondisinya darurat. Mahramnya meninggal di tengah jalan. Ya, ini para ulama sepakat. Berarti wanita tersebut boleh untuk pergi ya, melakukan perjalanan tanpa mahram, karena apa? Kondisinya adalah kondisi darurat. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi haji wajib atau umroh yang wajib, atau mungkin bisa kita singkat menjadi kondisi perjalanan untuk ibadah yang wajib. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat ya. Mazhab yang 4 pecah jadi 2 di situ. Ya, mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi kekeh ya, tetap harus dengan mahram. Nah, sementara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki agak melonggar di situ, agak melonggar di situ. Kemudian mereka mengatakan boleh ya, dengan syarat ada rufqah ma'munah, ada teman ya, atau rombongan yang bisa dipercaya untuk menemani mereka. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi tadi ya, kondisi wisata, kondisi dinas ya, kondisi kondisi ingin kuliah ya, pergi kuliah dan semacamnya. Maka ini adalah kondisi yang ketiga. Yang sejauh yang saya tahu ya, ini tidak ada perbedaan pendapat seperti yang dalam kondisi yang kedua tadi itu, yang untuk ibadah wajib tadi itu sudah berbeda. Ya, maka berarti ya pendapat yang kuat ya untuk kondisi yang ketiga ini ya, adalah harus pakai mahram, berarti harus pakai mahram, karena perbedaan pendapat di antara para ulama itu untuk konteks ibadah yang wajib. Ya, maka seperti itu yang pernah kami pelajari dan kami teliti ya, wallahu taala a'lam ya. Dan ya mungkin untuk kondisi khusus ya sekarang misalnya orang kuliah dan semacamnya, apakah memang ada yang memfatwakan boleh atau tidak ya di antara para ulama ya, ini mungkin butuh untuk dicek lagi ya. Tapi itulah yang kami pahami ya, kemudian itulah yang kami yakini ya, berdasarkan penjelasan para ulama bahwasanya perbedaan pendapat itu hanya terjadi dalam perjalanan untuk ibadah yang wajib ya. Berarti yang tidak wajib-wajib ini berarti di luar konteks itu, berarti ya, di luar konteks itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian apa yang disebutkan dari pemerintah Saudi Arabia itu bukan fatwanya para ulama. Tapi itu adalah peraturan dari pemerintah Saudi Arabia yang dahulu mewajibkan harus ada mahram, kemudian diubah menjadi boleh tanpa mahram. Nggak harus ada mahram lagi yang menemani ya. Maka ini sebenarnya bukan perubahan fatwa para ulama, tapi perubahan aturan. Dan perubahan aturan di Saudi Arabia atau yang lain ini bukan hujjah atau bukan dalil yang bisa kita jadikan landasan ya untuk berdiskusi dalam masalah-masalah keagamaan. Nah, jadi itu bisa saja salah ya, itu bisa saja menjadi sebuah aturan yang tidak selaras dengan penjelasan para ulama kita ya, bisa kita katakan seperti itu. Dan apapun ya, apapun itu ya, ala kulli hal ya, orang-orang mengatakan ala kulli hal, kalau misalnya ada satu di antara wanita muslimah ya yang dia terpaksa untuk melakukan perjalanan jauh ya tanpa mahram, maka itu bisa jadi masuk dalam kondisi darurat tadi, dalam kondisi darurat atau kondisi hajat yang mendesak ya, maka itu boleh. Nah, adapun yang tidak masuk kondisi hajat atau darurat, tidak masuk kondisi ibadah wajib, maka kalau pernah melakukan maka hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, simpel seperti itu, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Ya. Demikian ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya. Jadi intinya tetap diusahakan ada mahram saja, meskipun mungkin ada beberapa travel yang menawarkan umroh tanpa mahram. Iya betul ya, sama travel juga adalah orang-orang ya yang perbuatannya atau amalannya bukan merupakan hujjah atau dalil dalam agama kita. Ya, aturan Saudi membolehkan, kemudian orang-orang travel juga sekarang ya mereka tentunya jadi peluang mendapatkan jamaah kan jadi lebih mudah jadinya sekarang kan gitu. Mereka tidak harus mencari mahramnya, tidak harus merekayasa dokumennya ya.
Jadi lebih mudah untuk mereka. Ya, maka itu bukan dalil. Ya, itu bukan dalil dan kita tidak bisa jadikan alasan. Oh, tapi pemerintah Saudi membolehkan atau travel sunnah juga membolehkan. Ya, tidak bisa berdalil seperti itu. Kita berdalilnya kepada Al-Quran ya atau hadis ya dari Nabi Muhammad SAW ya atau ijma atau qiyas ya. Tidak dengan penjelasan para ulama sekalipun ya. Apalagi ya perbuatan suatu negara atau suatu orang ya, atau travel yang meskipun mengatakan travel yang sangat-sangat memperhatikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya bukan dalil ya. Baik, jazakumullah khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ibu Krisnawati yang ada di Bekasi. Kita bergeser ke penanya terakhir pemirsa pada kesempatan live interaktif kali ini. Ada Bapak Alam Pratama di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, izin bertanya Ustaz. Baik, silakan Bapak. Tentang tumak ninah di dalam salat Pak ya. Saya perhatikan di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya ketika kita ruku kita harus tenang terlebih dahulu. Ketika kita i'tidal kita tenang terlebih dahulu, sujud begitu juga. Nah, waktu tenangnya ini maksudnya bagaimana Pak ya? Baik. Apakah benar-benar tidak boleh bergerak atau bagaimana gitu? Karena saya melihat beberapa kadang Ustadz juga saya melihat ya garuk-garuk kepala waktu baru selesai begitu. Baik. Baik Bapak, cukup. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik, jadi yang dimaksud dengan tenang dalam tumakninah yang merupakan syarat sahnya salat ya, atau sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun salat, itu bukan dalam arti tenang tidak bergerak ya. Tapi yang dimaksud adalah ada jeda antara pergerakan badan kita untuk ruku kemudian naik lagi. Jadi saat kita ruku ya, kita turun. Nah, jadi ada jeda sejenak sebelum nanti kemudian kita mengangkat badan kita lagi untuk i'tidal. Nah, itu namanya tumakninah. Nah, jadi tidak langsung misalnya turun langsung naik lagi. Nah, ini berarti belum tenang, belum tumakninah. Ya, baru turun kemudian sudah naik lagi. Ya, jadi harus turun dulu. Nah, kemudian ada istirahat sejenak di sini. Ini yang namanya tumakninah. Baru kemudian naik lagi. Saat sujud juga seperti itu. Kita sujud, maka kemudian kita dalam posisi sujud sejenak, kemudian baru kita angkat lagi. Ya, jadi tidak langsung nyambung ya, baru sujud langsung naik lagi begini. Ini berarti tidak tumakninah. Saking cepatnya ya, set. Nah, ini berarti tidak tumakninah. Rukuk juga baru gitu langsung sudah naik lagi. Ya, jadi harus ada tumakninah, ada tenang dulu ya, diam sejenak. Dan sebagian ulama membatasinya dengan minimal paling tidak membaca zikir rukuk yang paling pendek 1 kali. Jadi turun kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim, kemudian naik. Nah, itu sudah terhitung tumakninah. Atau saat sujud ya kita turun kemudian kita membaca subhana rabbiyal a'la, ya kemudian naik lagi. Nah, ini sudah cukup. Ini tidak terlalu lama kan? Tidak diulang-ulang menjadi 3 kali atau 5 kali. Kalau kita turun kemudian kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, ini sudah jelas, ini sudah tumakninah. Atau saat kita rukuk kita turun kemudian kita membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ini sudah lebih dari sifat minimalisnya. Tapi kalau kita berbicara tentang sifat minimalis, maka tadi itu ya, jangan sampai gerakan turun itu nyambung dengan gerakan naik. Gerakan saat sujud kemudian nyambung dengan gerakan saat naik dari sujud. Ini berarti tidak tumakninah. Nah, seperti mungkin untuk memudahkan ya, kalau kita pernah melihat ya gambaran orang yang sholat tarawih begitu cepat. Nah, itu dikhawatirkan tidak ada tumakninah di situ karena sangat cepat begini kan. Baru rukuk sudah sujud, baru rukuk sudah naik lagi, baru sujud sudah naik lagi. Ya. Tapi hendaknya paling tidak itu badan kita sempat diam dahulu ya, diam tidak bergerak.
Dalam arti ada jeda antara gerakan turun dengan gerakan naik, atau minimal kita sempat membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Ya. Adapun kalau misalnya saat rukuk yang sebentar tadi itu ya, karena gatal kita menggaruk kepala kita, atau saat sujud yang sejenak tadi itu kita juga sambil menggaruk misalnya tangan kita, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, karena itu adalah gerakan kecil yang tidak menafikan kekhusyuan dalam sholat, ya, sementara tumakninah masih bisa kita wujudkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus dibedakan antara tumakninah yang artinya adalah tidak terburu-buru, ya, ada jeda, ya, ada waktu sejenak bagi badan kita untuk tidak begitu cepat berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain, dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, itu namanya tumakninah, ada jeda. Dengan batasannya paling tidak kita membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Ini harus kita bedakan antara tumakninah dengan tidak banyak bergerak dalam sholat. Nah, ini nanti masuk pembahasan, gerakan sholat yang membatalkan seperti apa, ya. Nah, seperti gerakan yang terlalu banyak, ya, melompat yang panjang, ya, lompatan panjang, atau melakukan langkah kaki yang terlalu banyak. Nah, itu yang membatalkan sholat. Ya, adapun sekedar, ya, menggaruk wajah kita karena gatal 2 kali 3 kali, ya, nggak apa-apa. Ya, bahkan kalau 3 kali menggaruk ini tidak apa-apa. Kemudian menggerakkan mungkin jari kita, ya, 1 2 kali seperti ini juga tidak menafikan sholat. Yang membatalkan adalah gerakan-gerakan yang besar, ya, lebih dari 3 kali, atau gerakan yang sangat besar seperti melompat meskipun hanya 1 kali, itu membatalkan sholat. Ya, adapun gerakan kecil seperti menggaruk, ya, 1 2 kali tangan kita atau wajah kita, maka ini tidak membatalkan sholat kita, walhamdulillah. Dan itu berbeda dengan pembahasan tumakninah yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak Alan Pratama. Oleh Pak Alan Pratama tadi itu. Barakallahu fiik, semoga Pak Alan bisa memahami dengan baik, juga para pemirsa dan pendengar yang lain. Baik, jazakumullah khair atas waktu yang telah Ustaz berikan dan juga jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan rahimakumullah, Ustaz sudah perjumpaan kita pada kesempatan live interaktif fikih ibadah pada kesempatan kali ini. Tetap ikuti siaran Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sebagaimana jam dan waktu yang telah ditentukan. Insyaallah nanti malam akan ada siaran bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA dengan live interaktif Jalan Lurus pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dukung Fatwa TV pemirsa dengan menyisihkan sebagian harta yang Anda miliki ke nomor rekening yang ada pada layar Anda saat ini, atau Anda dapat men-scan kode kris yang ada. Ikuti beberapa sosial media yang telah terverifikasi, atau Anda dapat mengunjungi www.fatwatv.id atau www.dewanfatwa.com. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pemirsa mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.